kebesaran hanya milikmu. Kalau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan kasih dan sayang dan jualah, sehingga pada malam yang ke-21 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan guna melaksanakan amaliyah Ramadan dalam bulan suci ini. Dan tak lupa pula marilah kita mengirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menebarkan tingkat permadani kedamaian dan yang telah menggulung tingkat kejahiliaan. Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Nabi Musa alaihissalam ada sebuah kisah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sepasang suami istri yang dilanda dengan penuh kemiskinan, namun keduanya tetap tabah dalam menjalani kehidupannya dan berusaha untuk keluar dari kemiskinannya tersebut. Pada suatu hari, Bapak Ibu sekalian, sepasang suami istri ini sedang beristirahat. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu adalah seorang nabi dan bisa berbicara dengan Tuhannya?" Lalu suaminya menjawab, "Betul, wahai istriku. Lalu kenapa kita tidak ceritakan tentang kondisi yang kita alami saat sekarang ini dan meminta kepada Tuhannya Musa untuk memberikan kita kekayaan?" Maka keesokan harinya Bapak Ibu sekalian, berangkatlah keduanya menemui Nabi Musa dan menceritakan keadaannya dan meminta Nabi Musa agar Tuhannya Nabi Musa memberikan kekayaan kepadanya. Maka Nabi Musa pun alaihissalam menemui Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kondisi sepasang suami istri tersebut dan meminta agar dia diberikan kekayaan. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada keduanya bahwa permintaannya saya kabulkan, dengan catatan saya hanya berikan kekayaan 1 tahun, dan setelah 1 tahun kemudian dia akan menjadi miskin kembali." Maka berita gembira itu disampaikan kepada sepasang suami istri tersebut, dan dia pun begitu bahagia dan gembira mendengarkan berita tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, Bapak Ibu sekalian, betul saja berdatanganlah rezeki itu ke rumah sepasang suami istri itu secara melimpah, dan itu terjadi dari hari ke hari. Rezekinya berdatangan secara melimpah dan tidak disangka-sangka dari mana datanya, sehingga terpenuhilah kebutuhan orang miskin ini, sepasang suami istri ini, dan jadilah dia orang yang berkemampuan, menjadi sejahtera dan terpenuhi segala keinginan-keinginannya. Dan itu berlangsung dari hari ke hari dan bulan ke bulan, dan dia pun menjadi orang yang kaya dan tercatat dalam sejarah pada masanya dia adalah orang yang termasuk orang kaya. Lalu istrinya ini pun berkata kepada suaminya,
wahai suamiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rezeki yang begitu berlimpah, begitu banyak, wahai suamiku. Mari kita infakkan sebagian dari harta kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita santuni fakir miskin, dan juga kita akan membangun rumah-rumah tempat persinggahan para orang musafir, karena pada masa itu banyak musafir yang mengalami sekitar. Maka suaminya pun mengiyakan, saya sangat setuju dengan idemu itu, wahai istri. Mari, mulai besok kita akan sibuk dengan itu semua. Kita melayani masyarakat, melayani umat, melayani fakir miskin, memberi bantuan. Kita infakkan sebagian harta kita yang sangat banyak ini. Dan saya juga setuju kalau kita membangun rumah persinggahan bagi para musafir, dan dia membangun rumah persinggahan di 7 persimpangan jalan, Bapak sekalian, dan itu ditanggung makanannya, fasilitasnya oleh sepasang suami istri. Dan setiap hari sibuk Bapak Ibu sekalian, dari hari ke hari dan bulan ke bulan dia sibuk melayani masyarakat, dan tanpa dia sadari Bapak Ibu sekalian, ternyata waktu tentunya sudah lewat 1 tahun. Dan sepasang suami istri ini masih tetap kaya. Maka Nabi Musa pun menyaksikan itu, kemudian menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepada sepasang suami istri tersebut hanya memberikan kekayaan 1 tahun saja, tetapi sampai saat ini sudah lewat 1 tahun, dia masih tetap kaya raya. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya malu kepada hamba-Ku kalau ada yang lebih mulia, lebih dermawan daripada aku, kata Allah. Wahai Nabi Musa, saya hanya bukakan 1 pintu rezeki untuknya, tetapi keduanya mampu membuka beberapa pintu-pintu rezeki untuk hamba-hamba. Oleh karena itu, wahai Nabi Musa, saya tetap berikan kekayaan itu kepada keduanya sampai batas waktu yang saya tentukan. Lalu berkata Nabi Musa, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, Allahu Akbar, Engkau Maha besar ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Mu ya Allah. Engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, Bapak sekalian? Tentunya yang pertama, sekecil apapun rezeki atau harta yang kita peroleh, sekecil apapun pangkat dan jabatan diamanahkan kepada kita, dan sekecil apapun kebahagiaan yang kita rasakan selama ini, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan insya Allah dengan bentuk rasa syukur itu, insya Allah Allah akan pasti tambahkan dari rezeki kita itu. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika engkau ingkar atau kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jikalau harta benda kita ingin langgeng bersama kita, jikalau pangkat dan jabatan ingin berlama-lama bersama dengan kita, menjadi berkah bagi kita, dan jikalau kebahagiaan yang kita rasakan selama ini langgeng bersama kita, maka ikutilah cara sepasang suami istri ini dalam menyikapi dari setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya.
beliau begitu sangat mensyukuri nikmat Allah dengan jalan mengeluarkan zakat dari hartanya, menginfakkan sebahagian hartanya, dan menyantuni fakir miskin. Dan tidak hanya sampai di situ, keduanya sangat intens sekali membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dijelaskan setiap hari di subuh hari atau pagi hari ada dua malaikat yang turun ke bumi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ganti kepada hamba-hambamu yang gemar bersedekah, berinfak, dan menolong sesamanya. Dan malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti musfikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada hamba-hambamu yang senantiasa menahan hartanya untuk disedekahkan dan diinfakkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah bulan pahala. Mumpung kita semua masih punya harta rezeki yang bisa kita infakkan, yang bisa kita sedekahkan, waktunya sekarang Bapak sekalian untuk kita bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal infak, ya. Dan tentu Bapak sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang banyak ingkar janji adalah manusia. Kita dijanji terus kesejahteraan, janji banyak hal, tapi kadang tidak ditepati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji terhadap janji Bapak sekalian. Saya ingin mencontohkan Bapak sekalian, bagaimana Allah itu menggantikan kita punya kebaikan-kebaikan berupa sedekah, infak yang kita keluarkan. Jadi saya contohkan seorang penjual bahan bangunan, dia punya toko bahan bangunan. Di pagi hari dia menyaksikan seorang fakir miskin lewat di depan rumahnya. Dia iba melihat, dia simpati melihat orang itu, dan lalu dia pun mendekatinya, lalu memberikan uang 50.000, lalu menyatakan, Pak, kelihatannya Bapak belum makan. Di pojok sana ada warung, saya berikan uang 50.000 untuk makan Pak. Bapak ke sana. Dia betul-betul ikhlas dia lakukan karena Allah semata, tidak mengharap apa. Allah yang menyaksikan perbuatan kebaikan yang punya toko bangunan ini, Bapak sekalian, tersenyum melihat penjual bahan bangunan ini memberi pertolongan kepada hambanya. Sungguh luar biasa, hamba telah menolong hamba sesamanya. Allah kalau berkehendak Bapak sekalian, tidak ada yang mustahil, semua bisa jadi. Maka orang-orang pun yang ingin membangun di sekitar rumah penjual bahan bangunan tersebut, dia gerakkan hatinya. Wahai si A yang beli besi, yang mau bangun rumah, mau beli besi, kamu beli di penjual toko bahan bangunan tersebut dengan harga pembelian 2,5 juta. Kamu si B beli semen di penjual bahan bangunan tersebut dengan harga 2,5 juta. Kamu si C beli pasir dengan harga 2,5 juta. Kamu si D beli juga bahan bangunan seharga seperti itu. Sekarang Bapak sekalian, kalau ada 4 orang yang beli bahan bangunannya, itu penjual toko bahan bangunan, kira-kira dari 1 orang itu 2,5 juta dapat keuntungan berapa?
Taruhlah misalnya kita sepakat dapat 10% Pak ya, dari 2,5 juta itu, berarti dia dapat 250.000. Ya Pak, sepakat Pak ya, ini contoh. Berarti kalau satu pembelian itu dia dapat 250.000 dikali 4, berarti dia dapat 1 juta. Kemarin dia hanya mengeluarkan 50.000 untuk menolong fakir miskin tersebut. Allah ganti lebih banyak dari itu. Begitulah caranya Allah membalas kebaikan kita. Selama ini kalau kita membantu orang, oh tetangga depan rumahku, dia kasih kawin anaknya, saya mau tanggung tendanya, pokoknya saya bertanggung jawab mengenai tenda, dengan harapan tahun depan kalau kawin tongnya anakku dia juga tanggung tendanya. Begitu kan biasa Pak ya? Kita biasa itu kalau membantu orang ada udang di balik batu, selalu ada pengharapan dibalas. Pokoknya kalau kawin anak saya tanggung konsumsinya. Memang dia tidak bilang, tapi dalam harapan tahun depan kalau kawin tongnya anakku bantu juga seperti itu. Iya Pak ya? Ternyata tahun depan kawin anak kita tidak ada dia ke daerah atau kemana keluar provinsi, atau dia membantu tapi tidak seperti itu bantuannya, kecewa kita Bapak sekalian. Oleh karena itu kalau kita membantu orang, bantulah dengan ikhlas karena Allah semata mengharap ridhanya. Jangan selalu mengharap kepada manusia karena ujung-ujungnya pasti kecewa Bapak sekalian. Kalau kita membantu dengan ikhlas, insya Allah Allah akan balas. Dia ganti dari tangan-tangan orang, bukan dari orang yang kita bantu itu, tapi melalui tangan-tangan manusia yang lainnya. Begitulah caranya Allah membalas kebaikan kita. Saya biasa kalau diundang oleh mahasiswa saya tahu betul tidak ada uangnya untuk mahasiswa. Saya tetap datang, memberikan pencerahan, motivasi. Kalau dia minta, saya mau dalam ini Pak, ilmu tentang ini. Oke, saya bawakan, kita kaji sama-sama. Saya dengan ikhlas lakukan itu berkali-kali. Ternyata seminggu kemudian ada panggilan dari daerah, dari Bandung, Jogja, minta bawa materi, minta dibawa materi 4 JPL. Itu kalau dosen diundang profesinya, kalau profesinya diundang itu dibayar 1 jam pelajaran itu 1.750.000 kalau profesinya. Kali 4 JPL itu berarti berapa Pak ya? Sekitar 7 juta Pak ya? 7 juta 4 jam bicara. Begitulah caranya Allah balas keikhlasan kemarin itu. Kita tidak dibayar oleh mahasiswa, tapi Allah ganti dengan tadi ada panggilan panitianya menghubungi, digerakkan hatinya. Panggil itu Pak Misbah itu, bawa materi di sana. Kemarin dia sudah berbuat baik dengan penuh keikhlasan. Nah, begitulah caranya Allah membalas. Jadi jangan kita selalu berorientasi setiap kita membantu orang mengharap untuk dibantu oleh orang itu. Biarlah Allah yang menyaksikan dan membantu kita punya, menolong dan mengganti kita punya kebaikan perbuatan baik kita itu. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian terakhir, Imam Ali radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita semua bahwa pancinglah rezekimu dengan sedekah. Ya. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Tolaklah musibah itu atau apa dengan sedekah, dengan doa, dan pancinglah kesuksesanmu itu dengan sedekah, dan pancinglah kebahagiaan rumah tanggamu itu dengan niat dengan jalan bersedekah. Insya Allah kalau itu semua kita lakukan, diniatkan karena Allah semata.